Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2018, Sumatera Barat menduduki posisi ke-10 sebagai daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia. Kota Tuo merupakan salah satu nagari yang termasuk ke dalam Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini berjarak sekitar 9 km dari kota Batu Sangkar, yaitu ibu kota Kabupaten Tanah Datar. Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk, yang juga merupakan salah satu minuman terpopuler di dunia dan telah dibudidayakan oleh lebih dari 50 negara. Pada awalnya, kopi berasal dari benua Afrika, kemudian menyebar ke Eropa, Asia, hingga pada akhirnya masuki wilayah Amerika. Di Indonesia, tanaman kopi pertama kali diperkenalkan oleh VOC pada tahun 1696 hingga 1699. Awalnya, kopi hanya digunakan sebagai bahan penelitian. Lalu, perkembangannya mampu memberikan keuntungan yang besar dalam perdagangan, sehingga VOC menyebarkannya ke seluruh daerah yang ada di Indonesia. Saat ini terdapat 3 jenis kopi yang diusahakan di Indonesia, yaitu Arabica, Robusta, dan Liberica. Indonesia memiliki berbagai daerah penghasil kopi yang salah satunya terletak di Nagari Kota Tuo. Ya, kalau kopi di Kota Tuo, kalau sekadar kami yang generasi kini, berarti kami menerima hasil. Belum ada kami melakukan regenerasi dari nenek moyang. Berarti kami baru menerima tanaman itu. Jadi pengelolaannya pun secara tradisional apa yang kami terima daripada orang tua. Usaha ini mampu mempekerjakan banyak tenaga kerja, mulai dari proses pemetikan, merendang, menggiling, mengemas, hingga pemasarannya. Kalau orang mengolah mungkin kopi Arabica ini juga enak. Tapi masyarakat Kota Tuo kebiasaannya mengolah kopi yang Robusta. Kopi yang diproduksi di nagari ini merupakan kopi jenis Robusta. Kopi jenis ini memerlukan waktu 8 hingga 11 bulan dari mulai kuncup hingga siap panen. Ukuran kematangan buah ditandai oleh perubahan warna menjadi merah tua. Setelah dipanen, selanjutnya biji kopi disortir dan kemudian dijemur hingga kering. Selanjutnya, proses pengusapan kulit buah. Ketika proses ini selesai, biji kopi akan disimpan dalam gudang sebelum masuk proses perendangan atau yang biasa disebut dengan roasting. Di Kota Tuo, proses ini masih dilakukan dengan cara tradisional. Proses ini selesai ketika biji kopi telah berubah warna dan mulai memberikan aroma kopi yang menyengat. Biji kopi yang telah selesai direndam harus dikeringkan dan didinginkan terlebih dahulu untuk melepaskan kadar karbon dioksida. Lalu, biji kopi tersebut digiling dengan menggunakan mesin.
Akhir dari perjalanan biji kopi menjadi bubuk yaitu pada proses pengemasan. Kota Tua ini di Kabupaten Tanah Datar berkemungkinan kampung nomor 2 terkecil di Kabupaten Tanah Datar. Jadi untuk lahan bertanam kopi itu sudah susah. Apalagi dengan perkembangan zaman, masyarakat ada, contohnya yang ini, kalau dulu ini sawah, lepas semua, itu ladang kopi, sekarang udah. Bagaimana lagi mendirikan rumah dengan perkembangan zaman. Sayangnya, karena keterbatasan lahan di nagari ini, pemilik usaha terpaksa mendatangkan bahan baku dari provinsi tetangga, seperti Jambi dan Bengkulu. Untuk sekarang kami mendatangkan biji kopi itu dari luar. Ya, tidak bisa kami mencukupi hasil kopi itu, sebab kopi yang datang dari luar itu contohnya ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Morobungo, itu dengan kapasitas 1 kali seminggu ada yang 7 ton, ada yang 10 ton. Sedangkan hasil kopi di sini ini kalau untuk segi kualitas memang bagus daripada kopi yang datang dari luar. Cuman produksinya itu kurang. Dari keseluruhan populasi masyarakat Kota Tua, 80% masyarakatnya menggantungkan hidup dari usaha pengolahan kopi. Hingga saat ini sudah tercatat 177 merek dagang kopi bubuk hasil olahan masyarakat Kota Tua. Satu merek biasanya menguasai 1 hingga beberapa wilayah pemasaran. Oleh karena itu, Kota Tua juga disebut sebagai sentra industri kopi di Kabupaten Tanah Datar, bahkan di Sumatera Barat. Kalau untuk sekarang aja kan kasihan kita, Sumatera Barat mana yang penghasil kopi? Mulai dari Lintau, Andale, Baru Bukit, Tanjung Sungayang, kopi itu tuh sampai Sungai Patai, kopi itu udah ke sini. Berarti kalau kopi itu kualitasnya sama dengan kopi yang sini. Di Kecamatan Sungai Tarap akan mengadakan acara, tapi cukup sentral di dalam sebanyak acara itu akan menjadikan Kota Tua itu kampung kopi. Kami menyambut baik. Kami juga punya rencana akan menjadikan Kota Tua kampung kopi, dijadikan tempat wisata, dan dijadikan tempat orang pergi minum kopi. Berarti kalau hal itu terjadi, bukan orang yang berjualan kopi aja yang terlibat. Masyarakat yang tidak bersentuhan pun dengan kopi sudah bisa jualan kopi bagi para wisata. Itu yang wacana kami dulu. Tapi gara-gara COVID, rencana itu molor. Dengan latar belakang nagari Kota Tua sebagai sentra industri kopi, timbul potensi baru dengan menjadikan nagari ini sebagai kampung kopi. Efforts expended with time, placing the song of the lake and the light. Temperance tempers its shine, relying instead on the spotlight so bright. They found a sword on the climb up the mountain, swung it until they were strong. Traveled through night by the shine of a lantern, singing the same lonely song.
expanse of the mists as they curled. They found their devil at the mountain's peak, swung through the beast with their blade, found in its pockets the words not to speak, and burned